Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara membaca pasal 3 secara khusus pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu akan mendapatkan penegasan yang cukup kuat ketika meyakini apa yang disampaikan pada bacaan kita, khususnya pada ayat yang ke-23. Coba lihat ayat 10 dan 11 pasal 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lalu ditegaskan ulang pada bacaan kita pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-26, khusus ayat 23, itu satu simpulan yang menarik yang disampaikan oleh Paulus. Dia bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Garis bawahi kata semua, tak terkecuali, semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam ajaran Taurat, Bapak Ibu, kenapa saya bicara Taurat? Karena ayat 21 mengatakan itu, melampaui apa yang dinyatakan dalam Taurat, keselamatan telah diberikan. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi pada masa itu, bahwa keselamatan hanya mungkin diperoleh ketika mereka mengerjakan Taurat. Sekali lagi, keselamatan hanya mungkin diperoleh ketika mereka mengerjakan Taurat. Taurat atau aturan-aturan itu misfot. Kata misfot ini Bapak Ibu, kalau disebut itu pas bicara tentang peraturan. Tahukah saudara bahwa jumlah aturan yang ada pada misfot itu 316 aturan. 316 aturan itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa kemudian dibilang 50% kalau sudah dibikin maka kemudian diselamatkan, enggak. Harus sesuai, seketat apapun 316 itu harus dilaksanakan. Saya punya catatan, 248 dari 316 itu ada 248 perintah positif, seringkali disebut law AC. Ada 248 perintah positif. Dari 316 itu 248-nya adalah perintah positif. Positif maksudnya begini, lakukanlah ini, lakukanlah itu, bla bla. Jadi perintah positif harus dikerjakan. Itu 248. Sisanya 316 kurang 613. Maaf Bapak Ibu, tadi saya sebut, bukan, saya terbalik. 613 jumlah. 248 itu perintah positif. Maka 613 kurang 248 kita dapat 365. Ada 365 perintah positif atau disebut lo ta'ase. Kalau tadi lo AC itu positif, lo ta'ase perintah negatif atau larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Menariknya, tahukah saudara, 365 itu setara dengan jumlah hari dalam setahun. Maka orang Yahudi atau orang Israel dikawal selama 1 tahun itu dengan 365 larangan. Dan berani mereka tidak lakukan larangan, mereka melanggar larangan itu, nggak diselamatkan karena Taurat bilang begitu. Lalu 248 itu konon katanya menurut para rabi Yahudi, saya baca di Jewish Encyclopedia menyebutkan 248 itu menurut para rabi, ya, menurut para rabi, bukan menurut para dokter. Menurut para rabi jumlahnya adalah setara dengan jumlah tulang pada manusia. Tapi kalau ditinjau secara medis, jumlah tulang itu pada diri Bapak Ibu dari batok kepala sampai ruas jari kaki itu sebenarnya 206. Saya tidak tahu bagaimana para rabi Israel menghubungkan 248 itu dengan jumlah ruas tulang. Barangkali juga ditambah dengan sendi atau apa, saya nggak tahu. Tapi totalnya adalah 248. Sehingga ketika Israel berdiri, mereka harus ingat dari ujung batok kepala sampai batok kaki, sampai tulang kaki itu aturan yang harus mereka buat, harus ini, harus itu.
Selama 1 tahun mereka dikawal dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Satu pun dilanggar, maka mereka tidak terkategori sebagai orang yang diselamatkan. Oke, itulah sebabnya tidak heran kalau saudara menemukan, mana dia, di ayat yang ke-27. Keselamatan itu, lihat ayat 27, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan iman. Karena kalaupun dia berhasil di 11 bulan pertama, 11 bulan pertama, oke lah, 12 bulan, 11 bulan 29 hari, pas masuk hari terakhir di bulan ke-12 dia bikin sesuatu yang melanggar 613, gagal semua, gagal. Makanya tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena mengerjakan hukum Taurat, karena tidak ada orang yang penuh mampu mengerjakan hukum Taurat itu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, kalau begitu gimana caranya kalau memang tidak ada orang yang bisa diselamatkan mengerjakan hukum Taurat? Lah tidak ada yang selamat lah. Karena tabiat manusia, kata pasal 3 ayat 10-11, dosa dan pelanggaran di hadapan Allah, tidak ada satu orang pun yang benar. Kalau begitu buat apa sorga dibuat? Ini kan menarik. Lalu bagaimana caranya supaya aku dan keluargaku dapat diselamatkan? Paulus bilang begini di ayat 24, oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Ayat 24 dia bilang pintunya adalah kasih karunia. Dan dengan apakah supaya bisa diselamatkan? Oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Terus bagaimana caranya supaya aku mengecap kasih karunia melalui Yesus Kristus? Ayat 25 bilang, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi orang hanya mungkin diselamatkan, hanya punya peluang untuk diselamatkan kalau dia beroleh kasih karunia, alias Tuhan mengampuni dosanya. Gimana caranya aku beroleh kasih karunia yang dibawa oleh Yesus Kristus? Cuma-cuma, tapi minta maaf, kendati pun gratis, ada nilai yang harus saudara bayar. Apakah nilai itu? Saudara percaya pada Yesus Kristus. Karena ayat 25 bilang, karena iman. Betul keselamatan itu gratis, karena kasih karunia itu memang gratis melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau tidak percaya pada Yesus Kristus, kasih karunia itu enggak dapat. Itu Paulus mau bilang. Makanya catatan kedua mau bilang begini, betapa besar dan betapa penting karya Yesus Kristus yang jadi jalan pendamaian supaya kasih karunia tersalur kepada semua orang, lalu tiap orang yang berbuat dosa diselamatkan. Kasih koma ya, tidak titik. Komanya apa? Tetapi yang mau diselamatkan, yaitu para pendosa-pendosa ini yang mau diselamatkan, mereka harus beriman dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru titik. Oh, ini sangat mendasar Bapak Ibu. Benar Kristus sudah mati dan menyelamatkan seisi dunia. Roma 3 ayat 16 bilang seluruh dunia. Yesus tidak pernah menyelamatkan orang Kristen, keliru ya. Yesus datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Baca baik-baik Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bukan bagi gereja, bagi dunia. Tetapi yang bisa terhisap diselamatkan, yaitu yang percaya pada Yesus Kristus. Ini penting. Maka mohon maaf, karena gereja Tuhan ini percaya pada Yesus Kristus, saudara dan saya, saudaralah ya dan saya yang diselamatkan. Yang enggak percaya, yang enggak lah, walaupun gratis. Jangan bilang pilih-pilih ya. Ini tidak pilih-pilih. Kasih karunia itu penuh untuk dunia. Tapi yang bisa mengecapnya, itu dia. Mari datanglah menerima hadiah gratis. Pukul 9 sampai pukul 11 gratis. Itu kan sebenarnya begitu.
Itu maksudnya kasih karunia, gratis. Yang nggak datang, walaupun gratis nggak dapat. Ini konsep pentingnya. Iman saudara menentukan apakah Yesus Kristus bisa menjadi jalan pendamai untuk kasih karunia yang Tuhan beri. Karena tidak percaya pada Yesus Kristus, dia tidak mungkin menjadi jalan pendamai untuk saudara. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, makanya tidak ada satu orang pun di kolong langit yang bisa bermegah. Karena saya sudah bikin baik, saya sudah mengerjakan A, B, dan C, saya sudah pokoknya hal-hal yang duniawi saya tinggalkan, saya pokoknya melakukan berbagai hal yang berfaedah bagi orang lain, maka Tuhan wajib menyelamatkan. Oh enggak Bapak Ibu. Pada dasarnya ketika hari ini saudara menolong orang lain atau saya menolong orang lain, mungkin besok atau lusa saya jatuh pada dosa lidah yang mengatakan bangke-bangke pada pertolongan yang saya buat misalnya. Bisa jadi ketika hari ini saya kerjakan kebenaran dan kebaikan bagi orang lain, menopang mereka yang susah kasihan, enggak taunya minggu depan saya jatuh. Saya jatuh pada tanpa sadar dosa lidah saya. Jatuh, hilang yang itu. Saudara tangkap maksud saya? Maka kalau saudara bicara keselamatan karena perbuatan benar saudara, enggak ada. Tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan saudara adalah beriman pada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus satu-satunya jembatan pendamai antara saya, saudara, dengan Allah. Makanya kunci pentingnya ada pada Yesus Kristus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, konon katanya, ini bukan kisah nyata, saya baca di sebuah buku ilustrasi. Ketika seleksi untuk menentukan siapa yang masuk surga atau tidak, ditentukanlah standar poin 100. Dan tiap-tiap orang yang menghadap di depan malaikat diuji dan dinilai berdasarkan segala hal yang diperbuat. Banyak orang menyebut A, B, dan C yang masih gagal. Ada seorang bapak yang sangat taat sejak muda hingga lanjut usia dan mulai disortir. Sebutkan apa yang saudara buat. Syaratnya harus 100 poin. Saya setia pada istri saya dan tidak pernah sedikit pun mengkhianati janji perkawinan saya. Wow, oke. 10 itu seumur hidup. 10. Sebut lagi, tidak ada sedikit pun saya tidak datang dalam 1 tahun 52 minggu untuk tidak beribadah. Oke, 5. Bayangkan sudah menghitung. Seterusnya dia buat semua, dia sampaikan semua hal-hal yang baik. Kalau orang baru kemudian membaca Kejadian sampai Wahyu baru 2 kali seumur hidup, saya sudah lebih dari 12 kali. Malaikat bilang, wow, hebat banget. Oke, poinnya 3 dihitung sampai kemudian dia sudah habis bahan, tiba-tiba dia ngedumel karena malaikat bilang, ya nggak bisa, Anda tidak mungkin diselamatkan. Sambil balik kanan dia mau tinggalkan itu, dia menoleh ke samping untuk lihat ke malaikat terakhir, dia bilang gini, kalau begini buat apa sorga? Nggak mungkin. Kalau pakai ukuran begini nggak ada yang masuk sorga, cuma kasih karunia yang bisa. Dia pergi. Sebelum pergi panggil, kau bilang apa? Ya iyalah, nggak ada yang bisa selamat, cuma kasih karunia yang bisa. Ya sudah, karena kasih karunia engkau diselamatkan. Saudara tangkap maksud saya? Tidak ada orang yang bisa bangke-bangke ke Tuhan. Aku sudah bikin A, B, C, dan D, dan Allah memperhitungkan itu untuk syarat keselamatan saudara. Tidak mungkin. Saudara berbuat benar, saudara berbuat baik, justru sebagai tanda syukur, aku sudah diselamatkan. Bukan supaya aku diselamatkan. Tolong jangan dibalik. Konsep kekristenan dalam teologi dan dogmatika ini sangat penting. Saudara berbuat benar, saudara berbuat baik, bukan untuk diselamatkan. Nggak bisa. Tetapi engkau mengerjakan kebaikan, itu sebagai tanda bahwa engkau mensyukuri kasih karunia keselamatan yang Tuhan perbuat. Maka pertanyaan terakhir begini, apakah benar saudara diselamatkan? Kalau saudara berkata ya, tunjukkanlah dari perbuatan-perbuatan hidup saudara sebagai cermin bahwa aku mensyukuri keselamatan yang Tuhan beri.
Selama orang tidak mengerjakan keselamatan dengan perbuatan yang benar, saya berani katakan di atas mimbar ini, saya ragu apakah engkau benar mengecap keselamatan itu, karena perbuatanmu tidak mencerminkan iman percayamu pada Kristus. Maaf, harus bilang begitu, sebab orang diselamatkan, dia harus berbuat benar sebagai tanda syukur pada keselamatan yang telah dianugerahkan. Terakhir, Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini, saya mau katakan hal yang menggembirakan bagi kita berarti, sebagai klimaksnya. Dengan saudara dan saya ditebus oleh Yesus Kristus dan beroleh keselamatan, lalu kemudian saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka tepatlah yang dikatakan nats pembimbing tadi. Tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Maksudnya, di mata Tuhan, saudara semua telah dimerdekakan. Ini hitung hari. Berapa hari lagi kita akan masuk 17 Agustus. Ini tanggal 15, 16, 7. 2 hari lagi. Maka saya mau katakan begini. Bersyukurlah. Karena melalui Yesus Kristus dan respon saudara percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara telah diselamatkan. Dengan kata lain, engkau dan saya adalah pribadi yang telah dimerdekakan dari kutuk dosa. Tanda syukur itu, saudara melakukan semua yang benar, semua yang baik untuk mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dari kutuk dosa itu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.